Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkhusus Bapak Ibu peserta ujian tahap 3. Berikut akan saya sampaikan tanya jawab seputar persyaratan ujian P3K Guru tahap 3 ya, sehingga kiranya Bapak Ibu tidak salah menafsirkannya. Yang kita bahas di sini adalah 10 pertanyaan penting terkait teknis syarat dan pelaksanaan ujian tahap 3. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pertanyaan pertama ini Bapak Ibu sekalian, kalau sudah lulus PG tak mau lagi ikut tes tahap 3 karena ujung-ujungnya ditempatkan di daerah, hangus nggak nilai PG-nya? Nah, apabila Bapak Ibu memutuskan tahap 3 ini tidak ikut, maka nilai Bapak Ibu tidak hangus Bapak Ibu sekalian. Alasannya adalah, kalau Bapak Ibu ingat pernyataan Kemendikbud saat pengumuman pertama dinyatakan bahwa bila Bapak Ibu tidak lulus tahap 1 dan tahap 2, kemudian perlu waktu untuk belajar, maka diberikan kesempatan untuk tahap 3-nya di tahun 2022 atau tahun selanjutnya. Artinya di sini adalah di tahun 2022, di tahun selanjutnya, keikutsertaan tahap 1 dan tahap 2 itu tidak dihapus Bapak Ibu sekalian. Sehingga bagi Bapak Ibu yang ikut di tahap 1 dan tahap 2, kemudian nilainya udah PG, lalu memutuskan tidak ikut di tahap 3 ini, saat buka formasi di tahun berikutnya, maka nilai Bapak Ibu tetap dipakai. Sama halnya seperti Bapak Ibu yang tidak lulus di 2 kesempatan, kemudian di tahun berikutnya ikut ujian, maka tahap 1, tahap 2 yang tidak lulus itu tidak dihapus Bapak Ibu sekalian. Itu dihitung sebagai kepesertaan ujian P3K. Nah, itu dasarnya menurut saya. Sehingga asalkan jurusannya sama nanti, maka nilainya akan tetap dipergunakan. Lalu pertanyaan berikutnya ini Bapak Ibu sekalian, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Izin bertanya mengenai P3K. Apabila tahap 1 tidak lulus bisa ikut tahap 2. Apabila tahap 2 tidak lulus bisa ikut tahap 3. Dan apabila tahap 3 tidak lulus bagaimana? Sementara diberi kesempatan sampai 3 kali. Tahap 1, 2, dan 3. Apabila tidak lulus dari tahap 1, 2, dan 3 bagaimana? Apa solusi dan kebijakannya? Mohon pencerahannya. Ya, hingga sekarang sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kemendikbud, memang setiap peserta itu diberikan jatah hingga 3 kali. Namun poin pentingnya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian adalah, kalau Bapak Ibu tidak memenangkan formasi asalkan passing grade, maka Bapak Ibu akan dicarikan formasi. Apabila sampai tahap ketiga Bapak Ibu tidak mencapai passing grade, maka Bapak Ibu sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya dan menurut kesempatan yang diberikan, Bapak Ibu memang tidak bisa menjadi P3K. Itulah catatannya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat pernyataan ini di video pengumuman ujian tahap 1. Jelas disampaikan di sana bahwa Bapak Ibu hanya diberikan kesempatan 3 kali ujian. Lalu yang berikut, numpang bertanya kawan-kawan seprofesi, kalau tahap 2 lulus PG tapi nggak dapat formasi, untuk tes tahap 3 nanti formasi sudah habis, rencana mau mengambil di kabupaten lain, apa nilai tahap 2 masih bisa dipakai? Yang sudah tahu informasinya tolong bantu. Iya, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah PG dan ingin mencari keberuntungan di tahap ketiga ini, maka catatannya agar hasil kerja Bapak Ibu di tahap 2 bisa dipakai di perangkingan adalah jurusan atau jabatan yang Bapak Ibu lamar harus sama. Ini juga diklarifikasi baru-baru ini oleh BKN, bahwasanya harus jabatan yang dilamar sama. Lalu pertanyaan berikutnya, tahap 2 sudah PG dan kemungkinan tahap 3 nggak bisa ikut karena tinggal hitungan hari, bulan Februari mau lahiran, mengingat menimbang tempat ujiannya jauh-jauh, nggak ikut tahap 3 apakah tidak masalah? Ada klarifikasi yang disampaikan oleh BKN terkait ini Bapak Ibu sekalian, yakni bagi Bapak Ibu yang ingin ikut tahap optimalisasi, maka Bapak Ibu harus ikut di ujian tahap 3. Teknisnya bisa saja Bapak Ibu hanya ikut sampai tahapan pemilihan formasi, jadi tidak harus ikut ujian, sehingga nanti yang dipakai adalah yang sudah PG. Nah, lalu kalau Bapak Ibu tidak ikut di tahap 3, ya tidak masalah Bapak Ibu sekalian, nilai PG itu menjadi tabungan Bapak Ibu di formasi tahun 2022 ini. Sehingga asalkan jurusan yang Bapak Ibu pilih atau jabatan Bapak Ibu pilih sama, maka itu tidak akan menghapus nilai PG sebelumnya. Pertanyaan berikutnya ini Bapak Ibu sekalian, maaf Bapak Ibu, bagaimana dengan yang sudah lulus administrasi namun pada tahap 1-2 belum dapat mengikuti seleksi? Apakah pada tahap ketiga nanti dapat mengikuti seleksi? Nah, kalau Bapak Ibu sudah ikut mendaftar, kemudian lulus administrasi, namun karena suatu alasan tidak bisa ikut tahap 1, tahap 2, sesungguhnya Bapak Ibu adalah peserta ujian P3K tahun 2021. Bila Bapak Ibu tidak ikut
tahap 1, tahap 2, Bapak Ibu juga masih bisa ikut di tahap 3 ini. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, sebelum kiranya pemilihan formasi, Bapak Ibu tandai daerah yang formasinya masih banyak, peluang Bapak Ibu masih besar sebelum nanti pemilihan formasi. Jadi Bapak Ibu tidak terlalu sibuk saat sudah dibuka oleh BKN ya. Pertanyaan lanjutan, mohon maaf Bapak Ibu bertanya, mungkin pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan sebelumnya oleh orang lain. Jadi mohon maaf jika saya tanya lagi. Saya guru swasta SMK Mapel Matematika, saya sudah sertifikasi, saya ingin ikut P3K. Tahap 2 nggak ikut tes karena pemilihan formasi jauh-jauh, yang daerah sendiri udah penuh. Ada yang menyarankan saya ikut tes tahap 3 tapi formasi jenjang SD. Katanya nggak masalah karena linear. Apakah nanti kalau saya ngajar SD, cerdik saya masih berlaku linear dan cair? Nggak harus PPG ulang guru kelas. Ya, ketika dinyatakan linear oleh Kemendikbud, Bapak Ibu sekalian, ini pertimbangannya sudah dalam. Jadi bagi Bapak Ibu pemilik serdi mengambil sebagai guru kelas, kemudian dinyatakan lulus dan mendapatkan formasi, maka ketika nanti Bapak Ibu sudah aktif, Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk melakukan PPG ulang ya. Sertifikasi Bapak Ibu itu langsung diakomodir atau linear dengan guru kelas. 24 jam mengajar sebagai guru kelas itu sudah sebagai syarat Bapak Ibu mendapatkan sertifikasi ya. Jadi tidak perlu ragu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikut, masih bisa daftar nggak tahap 3 walau nggak ikut seleksi tahap 1 dan 2? Saya guru swasta dan sudah sertifikasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak mendaftar sebelumnya di saat dibukanya pendaftaran ya, maka Bapak Ibu tidak bisa ikut di tahap 3 ini. Bapak Ibu hanya bisa ikut saat formasi tahun 2022 sudah dibuka kembali. Silakan didaftar di sana sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi P3K-nya. Pertanyaan berikut Bapak Ibu sekalian, misalnya tahap 1 dan 2 daftar di Kabupaten A dan dapat nilai P1. Kemudian tahap 3 daftar di Kabupaten B, nilainya P3. Pertanyaannya, apakah nilai P1 bisa digunakan di Kabupaten B? Ya, sama seperti pertanyaan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, bisa. Kalau kita perhatikan, untuk tahap 3 ini sifatnya nasional. Di mana saja pun Bapak Ibu pilih, apakah Bapak Ibu jenjang SMA mendaftar ke jenjang ke Dikdas atau Dikdas mendaftar ke Dikmen, bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi hasil pengumuman tahap 2 kemarin itu menjadi sebuah dasar untuk Bapak Ibu analisis formasi-formasi yang masih banyak di daerah tertentu. Asalkan Bapak Ibu memilih jurusan atau jabatan yang sama, tidak perlu khawatir, maka nilai P1 di tahap 1 atau tahap 2 itu bisa dipakai walaupun berbeda kabupaten. Nah, barangkali ini informasi terbaru terkait dengan tanya jawab seputar teknis syarat dan pelaksanaan ujian tahap 3 Bapak Ibu sekalian. Untuk ujiannya ya, seperti yang disampaikan baru-baru ini oleh Bu Nono, ini Panselnas masih melakukan koordinasi terkait teknisnya, jadi belum diterbitkan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada informasi terbaru akan kita bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.